Di balik tenangnya air di sebuah danau di Jawa Tengah, tersembunyi sebuah pembangkit listrik tenaga air yang sudah berdiri lebih hampir dari 1 abad. Didirikan oleh Belanda pada masa kolonial, bangunan ini menyimpan lebih dari sekedar mesin tua dan kabel berdebu. Banyak yang bilang di bawah tanah pembangkit itu ada sesuatu yang tidak boleh disentuh. Ruang kabel tua, tempat arus listrik, dan arus arwah berkeliaran. 4 mahasiswa magang, yaitu Alvin, Iman, Ilham, dan Dwi, datang untuk belajar. Tapi yang mereka temui bukan ilmu, melainkan teror yang ditinggalkan pekerja-pekerja yang tak pernah benar-benar pergi. Malam itu, mereka menemukan bahwa beberapa kabel tidak hanya mengalirkan listrik. Ruang kabel bawah tanah. Kisah nyata dari PLTA tua di tepian danau besar di Jawa Tengah. Saksikan dan jangan pernah turun sendirian. Sebelum lanjut, jangan lupa subrek, like, dan tinggalkan jejak ketakutanmu. Sebut saja PLTA Rawasari. Berdiri di antara kabut lembab yang menggantung di tepian danau besar di Jawa Tengah. Bangunan itu sangat tua, namun masih terawat. Dalam catatan pemerintah kolonial Belanda tahun 1938, tempat ini dikenal dengan nama Sentrale van Rawasari, salah satu dari 3 pembangkit tenaga air tua yang ada di Jawa Tengah. Kini, hampir 1 abad kemudian, sebagian mesinnya masih beroperasi dan menjadi bayangan masa lalu yang menolak mati. 4 mahasiswa semester 7 dari Politeknik Energi di Jawa Timur datang untuk magang. Sebut saja Alvin, Iman, Ilham, dan Dwi. Mereka datang pada awal bulan Agustus, saat kabut pagi masih menutup lembah dan suara turbin menggema dari bawah tanah seperti tarikan nafas makhluk purba. PLTA ini masih aktif, tapi banyak bagian yang sudah ditinggalkan. Jelas Bulusi, salah satu pegawai administrasi senior yang bertugas menerima mereka. Kalian, kalau turun ke bawah, jangan sendiri. Ruang kabel bawah tanah itu masih rawan. Bukan cuma karena listrik. Ucapan itu sempat dianggap guyonan. Namun saat sore di hari pertama, ketika Alvin turun ke area switch room untuk dokumentasi, sesuatu yang tak terlihat mulai mengikutinya. Alvin mengaku merasakan tangan besar menyentuh pundaknya. Dingin, tapi nyata. Ia menoleh cepat, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Sontak tubuhnya kaku. Ia sempat berpikir, itu mungkin teknisi yang lewat. Namun ketika ia menengok ke arah pintu, bayangan tinggi menjulang, tergambar samar di pantulan kaca panel listrik. Sosoknya besar, jauh lebih tinggi dari manusia biasa. 2 jari raksasa seolah mencengkeram bahunya, sementara 3 lainnya menelusuri lengannya dengan perlahan. Alvin memejamkan mata, berharap hal itu hanya imajinasi. Namun, beban di bahunya semakin berat, seolah makhluk itu benar-benar berdiri di belakangnya. Beberapa jam kemudian, Bulusi mendatanginya di ruang kontrol. Ia menatap Alvin lama, lalu berkata dengan nada datar, "Kamu udah ketemu ya? Biasanya satu dari mahasiswa magang akan diikuti dulu. Kalau dia datang ke kamu duluan,
Berarti kamu yang paling peka. Alvin terdiam. Sejak malam itu, ia sering merasa ada bayangan besar berdiri di belakang punggungnya setiap kali ia bekerja sendirian. Hari Jumat biasanya menjadi hari olahraga bagi para karyawan PLTA. Karena tidak ada jadwal perbaikan, Iman dan Ilham ikut bermain voli bersama para pekerja di lapangan depan powerhouse. Lapangan itu menghadap ke gedung aula tua, bangunan besar yang sudah tidak digunakan sejak tahun 1980-an. Catnya mengelupas, jendela kacanya sebagian pecah, dan pintunya tertutup rantai karatan. Saat pertandingan berakhir menjelang siang, Iman melihat bayangan hitam melintas di balik jendela aula. Sekilas, seperti seseorang berdiri di dalam ruangan gelap itu. Ilham pun melihatnya, lalu menepuk bahu Iman. "Tadi lo lihat nggak?" "Lihat, kayaknya ada orang di dalam." Mereka berdua mendekat, melewati rerumputan tinggi dan tumpukan besi di samping gedung. Udara di sekitar sana terasa lebih dingin. Ketika mereka sampai di depan pintu, rantai yang tadinya mengikat pintu besi itu sekarang terlepas, tergantung begitu saja. Begitu mereka dorong, pintu berderit panjang. Di dalam, aroma debu dan kayu lapuk bercampur dengan bau logam tua. Deretan kursi kayu tersusun di tengah ruangan, dan di sisi kanan panggung terdapat alat musik kolintang, bonang, dan gong yang berdebu, seperti peninggalan pertunjukan zaman dahulu. Ilham yang suka musik tradisional mendekati bonang dan mulai memukulnya pelan. Bunyi logamnya menggema di seluruh ruangan. Coba lagu gundul-gundul pacul, Man." "Waduh, lo yakin?" kata Iman tertawa. "Santai aja." Mereka mulai memainkan beberapa nada sederhana. Tapi, di tengah alunan lagu rakyat Jawa itu, udara berubah aneh, dingin dan pekat. Salah satu kursi di sudut ruangan terlempar sendiri dari dalam ruang penyimpanan, menabrak dinding dengan keras. Iman spontan berhenti bermain. Suara bonang masih menggema. Tapi, di sela gema itu, terdengar nafas berat seseorang dari arah belakang panggung. Saat mereka menoleh, terlihat sosok tua gemuk dengan kepala pelontos berdiri di kegelapan. Matanya membulat penuh, kulit wajahnya kering seperti kulit ikan asin yang terpapar panas, dan giginya tampak rapat seperti gigi tikus. Ia nampak marah menatap dua mahasiswa itu dengan wajah tegang. Iman langsung menarik tangan Ilham untuk berlari. Namun, pintu aula tertutup dan terkunci sendiri dari luar. Mereka berteriak minta tolong, tapi suara mereka tenggelam di antara gema kolintang yang kini berdenting sendiri, seolah dimainkan tangan-tangan tak kasat mata. Beberapa menit kemudian, pintu mendadak terbuka. Bulusi berdiri di ambang pintu, nafasnya berat, dan wajahnya pucat. "Kalian jangan pernah main lagi di sini," katanya pelan. "Yang ada di dalam sini dulu pemain musik waktu zaman Belanda. Waktu Jepang datang, mereka dibakar di panggung ini." Iman dan Ilham tak lagi berani berbicara. Sejak saat itu, gedung aula tua menjadi tempat yang tak seorang pun mau lewati setelah pukul 5 sore. 1 minggu kemudian, giliran Dwi yang mendapat jadwal turun ke ruang bawah tanah untuk memeriksa sistem kabel bersama Mas Vicky dan Pak Budi. Hari itu, hujan turun deras. Udara lorong bawah tanah begitu lembab dan berbau karat.
Ruang kabel berada di kedalaman sekitar 15 meter di bawah tanah, di mana suara turbin dari powerhouse di atas terdengar seperti gemuruh petir yang jatuh dari langit. Lampu neon berkedip-kedip, dan hawa panas dari kabel utama membuat udara terasa berat. Dwi yang sedang mengalami menstruasi sejak awal merasa tubuhnya tidak enak. Namun, ia memaksa ikut, karena laporan harus selesai hari itu juga. Mereka berjalan menyusuri deretan kabel besar yang terikat rapi di dinding, sampai akhirnya tiba di ruang terakhir. Ruangan sempit dengan satu lampu redup dan aroma hangus seperti plastik terbakar. Di sanalah Dwi melihat seseorang berdiri di sudut ruangan, memakai seragam teknisi warna abu-abu yang lusuh dan berbeda dari yang dipakai rekan-rekannya. "Mas, itu siapa ya? Kok nggak pakai APD?" tanya Dwi. Mas Vicky menoleh ke arah yang ditunjuk, tapi tidak melihat siapapun. "Nggak ada orang, Mbak." Namun Dwi melihatnya jelas. Teknisi itu berdiri membungkuk. Wajahnya separuh hitam seperti terbakar listrik. Separuh lagi masih tampak manusiawi. Matanya merah dan mengeluarkan cairan hitam yang menetes ke lantai. Sebelum sempat berteriak, sosok itu menatapnya tajam dan berkata pelan, "Turun, jangan ke atas." Dwi menjerit sekeras-kerasnya, dan seketika tubuhnya limbung. Mas Vicky berhasil menahan tubuhnya sebelum jatuh. Tapi mata Dwi sudah terpejam. Di pipinya terlihat bekas jelaga, padahal tidak ada api di sana. Malam itu, setelah kejadian di ruang bawah tanah, suasana PLTA berubah muram. Hujan tak kunjung reda. Alvin, Iman, Ilham, dan Dwi duduk bersama di ruang makan karyawan. "Aku nggak ngerti," kata Dwi lirih. "Wajahnya setengah gosong, setengah manusia, dan dia berbicara padaku." "Lo yakin itu bukan bayangan, Wi?" tanya Iman. "Gak mungkin, aku lihat jelas kok." Suasana hening beberapa detik, sampai suara piring bergeser memecah keheningan. Dari pojok ruangan, seorang pria tua dengan seragam buruh masuk sambil membawa gelas kopi. Namanya Pak Beweh, teknisi senior yang sudah bekerja di sana sejak tahun 90-an. Kulitnya legam, matanya cekung, dan suara bicaranya berat. "Kalian udah mulai lihat ya?" katanya pelan sambil duduk. "Setiap anak magang pasti ketemu. Di sini nggak ada yang datang cuma buat belajar. Kalian dipilih buat melihat." 4 mahasiswa itu saling pandang. "Melihat apa ya, Pak?" tanya Alvin. "Yang hidup dan yang enggak." Pak Beweh menatap mereka satu persatu, lalu menunjuk Alvin. "Kamu, yang tinggi. Mata kamu udah kebuka. Temanmu yang besar itu, yang memegang pundakmu di hari pertama, itu penuntunmu. Tapi hati-hati, Vin. Penuntun di sini nggak selalu ingin menolong," kata Pak Beweh. Alvin menelan ludah, merasa tenggorokannya kering. "Saya nggak lihat apa-apa, Pak." "Justru itu masalahnya, Mas," jawab Pak Beweh. "Kalau kamu menyangkal, mereka makin nyata. Kamu bukan lagi pengunjung tempat ini. Kamu udah dianggap bagian dari mereka."
Hening menggantung lama di ruang makan itu. Hanya terdengar bunyi gemuruh turbin dari bawah tanah. Hari berikutnya, jadwal kerja mereka adalah pembersihan kolam tampung. Waduk besar di atas bukit, kira-kira jaraknya 4 km dari powerhouse. Pagi itu udara lembab dan kabut masih menggantung rendah. Alvin bersama beberapa teknisi membersihkan pintu air yang tersumbat sampah di daunan. Ia memegang garpu besi panjang, mencungkil kotoran dari permukaan air. Tiba-tiba, terdengar teriakan minta tolong dari tengah kolam. Suaranya berat, parau, seperti orang tenggelam. Semuanya menoleh. "Ada orang!" teriak Alvin. Ia spontan melepas bajunya, bersiap untuk melompat ke air. Namun saat menunduk, Alvin membeku. Air di kolam itu tiba-tiba memantulkan puluhan wajah manusia, pucat, tanpa mata, melayang di bawah permukaan. Dalam sekejap, bayangan mereka berubah menjadi mayat-mayat mengambang. Tubuhnya kehitaman dan terikat rantai besi panjang. Dunia di sekeliling Alvin terasa berputar. Ia mundur beberapa langkah. Lututnya lemas dan terjatuh di tepi kolam. "Vin, Vin, kenapa Vin?" Suara teknisi menggema samar. Ia hanya menatap air yang kini terlihat normal kembali. Hanya riak kecil, tanpa siapapun di sana. Beberapa teknisi kemudian menenangkannya. Salah satunya, pria paruh baya bernama Pak Suryo. Ia menceritakan sesuatu yang menempel di kepala semua pekerja lama. Kolam tampung ini dibangun sebelum Indonesia merdeka, Mas. Dulu, ribuan buruh disuruh kerja paksa menggali di sini tanpa alat berat. Ada yang mati ketimpa batu, ada yang jatuh di lubang, ada yang bunuh diri karena kelaparan. Dan katanya 3 bus kecil penggali terowongan juga terkubur hidup-hidup saat tanah ambles. Mereka bilang suara itu, teriakan-teriakan minta tolong dari tengah kolam, masih suka kedengeran tiap Jumat Kliwon. Alvin diam, menatap air yang tenang tapi terasa hidup. Ia tahu apapun yang ia dengar sekarang bukan hanya sekedar legenda belaka. Beberapa hari setelah kejadian di kolam, musibah menimpa Ilham. Saat memeriksa trash rack, saringan besi di mulut terowongan air, kakinya terpeleset dan tubuhnya jatuh ke bawah. Jarak jatuhnya tak lebih dari 1,5 meter. Tapi ketika para pekerja menolongnya, Ilham sudah pingsan. Anehnya, tidak ada luka sedikit pun. Tidak ada patah tulang, lebam, ataupun lainnya. Tapi semenjak sadar, Ilham tak lagi seperti biasanya. Bicaranya melantur dan sering menatap kosong ke udara. Dwi yang menemaninya di klinik berkata bahwa setiap malam Ilham mengigau dengan kalimat sama. "Jangan kunci pintunya, aku masih ingin bekerja. Jangan kunci pintunya, biarin aku kerja." Ketika dibawa ke pengobatan alternatif di pelosok desa, dukun itu berkata, ruhnya ditahan di bawah oleh sosok besar itu. Kabar itu membuat ketiga mahasiswa lain, Alvin, Iman, dan Dwi gelisah. Mereka mendatangi Pak Beweh dan Bu Lucy, meminta penjelasan. "Itu sudah sering terjadi," kata Bu Lucy. "Roh penunggu di powerhouse suka mengambil bayangan orang yang dianggapnya mirip atau punya energi sama. Biasanya mereka harus dijemput.
"Siapa yang bisa, Bu?" kata Iman. "Yang bisa melihat." "Jadi, hanya Alvin yang bisa." Alvin spontan menolak, tetapi ketika melihat temannya yang tak lagi mengenali siapapun, hatinya goyah. "Kalau itu bisa menolong, aku akan coba," katanya. Malam itu, angin berputar kencang. Awan tebal menutup bulan. Di depan pintu powerhouse, Bu Lucy, Pak Beweh, dan dua mahasiswa lainnya menyiapkan ubur rampe berupa dupa, menyan, dan bunga setaman. Mereka berdoa bersama-sama dalam diam. "Pak Budi yang jaga malam hari ini," kata Pak Beweh. "Dia akan tetap di ruang kontrol. Jangan panggil dia, biarkan dia bekerja. Fokus ke panggilanmu sendiri." Alvin memegang senter dan plastik hitam kecil yang berisi perlengkapan ritual. Suaranya bergetar saat ia berkata, "Kalau aku nggak balik, kamu pasti balik," potong Bu Lucy. "Tapi jangan pernah menoleh kalau ada yang memanggil dengan suara temanmu," tambahnya. Lalu Alvin memulai langkah gemetarnya. Di sepanjang jalan menuju powerhouse, udara terasa berat. Setiap langkahnya diikuti gema langkah lain. Tapi ketika menoleh, tak ada siapapun di belakang. Di depan bengkel, kakinya tiba-tiba tertahan oleh sesuatu seperti tangan yang mencengkeram pergelangan kakinya. Alvin tersungkur, tapi begitu menyorotkan senter, hanya ada bekas tanah basah. Ia terus berjalan. Ia kaget. Di atap powerhouse, melihat sosok gundul tua bertaring melompat-lompat di antara genteng sambil menatapnya dengan senyum lebar. Di area parkiran, puluhan bayangan pekerja tanpa anggota tubuh lengkap berdiri mematung, matanya menatap tajam. Namun, yang paling menegangkan terjadi di pintu powerhouse. Di sana, berdiri makhluk tinggi besar, penuntun gaib yang dulu pernah menaruh tangan di bahunya. Tanpa suara, sosok itu menunjuk ke arah bawah, ruang kabel bawah tanah. Alvin mengikutinya. Di dalam powerhouse, semua mesin tampak bekerja. Ia melihat ratusan pekerja tanpa wajah, terlihat sibuk. Kaki mereka dirantai satu sama lain. Suara rantai beradu besi terdengar terus-menerus. Pak Budi hanya terlihat duduk di control room. Matanya fokus ke monitor, tapi tidak bergerak sama sekali, seperti mematung. Rantai-rantai panjang itu menjulur menuju pintu bawah tanah. Ketika Alvin hendak mengikuti penuntun itu, sosok besar itu tiba-tiba menghilang, menyisakan udara dingin dan aroma logam terbakar. Ia menyalakan senter dan melangkah turun. Tangga bergetar. Di ujungnya, berdiri sosok besar memakai helm proyek. Tubuhnya tinggi dengan kaki seperti kuda. Darah kering menutupi baju kerjanya. Ia mendekat, mengendus Alvin seperti binatang, lalu berkata parau, "Masuk, dia sudah menunggumu di bawah." Jantung Alvin terpacu kencang, tapi ia tetap menuruti perkataan itu. Ruang kabel bawah tanah itu kini terasa seperti perut bumi. Gelap, lembab, dan bergetar halus karena turbin. Dari ujung terowongan terdengar desisan, seperti uap panas bercampur erangan panjang. Aroma busuk dan gosong menyengat hidung. Ketika cahaya senternya menyapu ujung ruangan,
Ia melihat sosok besar duduk membelakangi. Kulitnya seperti daging tanpa lapisan luar, berlendir, putih kehitaman, dan berasap di beberapa bagian. Di pangkuannya, nampak Ilham terlihat lemas. Matanya terbuka tapi kosong. Sosok itu menoleh perlahan. Wajahnya tak bisa dijelaskan. Setengah manusia, setengahnya lagi terbakar dan menyala seperti arang. Suara berat keluar dari mulutnya. Kamu sudah datang. Penuntunmu sudah menyerahkanmu. Saatnya ku ganti anak ini dengan dirimu. Tangan makhluk itu bergerak. Tapi sebelum mendekat, Alvin mengingat pesan Bulusi. Ia meraih plastik hitam yang dibawanya, melemparnya ke arah kepala sosok itu, lalu berbalik dan berlari. Suara gemuruh keras terdengar dari belakang, diikuti jeritan panjang seperti besi diseret di batu. Tanah di bawah kakinya bergetar. Ketika keluar dari pintu powerhouse, angin menerpa dengan kencang. Hujan turun tiba-tiba, dan petir menyambar bukit di kejauhan. Pulusi dan Pak Beweh sudah menunggu di depan. Wajah mereka tegang. Lari! Teriak Pak Beweh. Mereka semua berlari ke arah pos satpam. Dari kejauhan, terlihat lampu di dalam powerhouse mati dan menyala sendiri berulang kali, seperti mesin yang hidup tanpa operator. Lalu, sosok berhelm proyek dengan kaki kuda itu muncul di ambang pintu, menatap keluar sebelum akhirnya menutup gerbang besar powerhouse dengan dentuman suara logam. Malam itu, seluruh area pembangkit listrik tua seolah menghembuskan nafas panjang, seperti lega, atau mungkin mereka marah. Seminggu setelah kejadian itu, Ilham sadar dari kondisi linglungnya. Ia tidak mengingat apapun, hanya mimpi samar tentang bekerja tanpa henti di tempat yang gelap. Pihak perusahaan menutup semua akses ke ruang bawah tanah, menyebutnya berbahaya secara struktural. Namun, di antara arsip lama, ditemukan laporan teknis tahun 1939, dengan catatan yang ditulis tangan berbahasa Belanda di pinggirnya. De Kabelkamer zal nooit leeg zijn, yang artinya ruang kabel itu tidak akan pernah kosong. Dan hingga kini, menurut karyawan dan anak magang baru yang ikut berjaga malam, masih sering terdengar bunyi rantai yang diseret di bawah lantai powerhouse, meski semua mesin sudah dimatikan.